Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini kita akan teruskan di renungannya di Mazmur, Mazmur 71. Saya akan bacakan 24 ayat ini. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskan aku dan luputkanlah aku oleh kerana keadilan-Mu. Dengarlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang nalim dan kejam. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu ku puji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, kerana engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan pujian-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia. Sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah pujian-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghidungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu sahaja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu. Ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersibu-sibu orang yang mengikhtiarkan celakaku. Ini adalah satu mazmur tentang tua minta perlindungan di masa tua untuk warga emas. Ini satu mazmur yang memberi satu gambaran di mana orang yang telah berusia ini, pemazmur ini, masih menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya percaya ini sangat penting bagi kita, khususnya hari ini, untuk yang telah berusia ataupun warga emas, supaya kita jangan terpengaruh sebab fizikal kita, tapi kita sentiasa melihat daripada segi rohani, kita ini masih dalam jagaan, masih dalam
pemeliharaan Allah kita. Ada seorang perempuan pernah yang berusia warga emas, dia pernah tanya pastor ya. Dia tanya kenapa Allah membiarkan kita ini berusia dan menjadi lemah. Jadi pastor ini menjawab dia mengatakan keindahan dan juga kekuatan masa muda itu adalah fizikal. Keindahan dan juga kekuatan waktunya berusia itu adalah secara rohani. Jadi dia katakan kita ini akan mulai kehilangan kekuatan dan keindahan yang sementara itu yang fizikal, dan menuju ke arahnya di mana kita akan memelihara dan juga memberi perhatian kepada kekuatan dan juga keindahan yang kekal, itunya secara rohani. Kenapa? Sebab waktunya kita telah kehilangan secara fizikal itu. Orang yang menuju kepada waktunya dia telah berusia, dia menuju kepada satu keinginan mau kembali ke rumah yang kekal itu, kembali ke syurga ya. Jadi di sini pastor ini mengatakan kalau kita sentiasa mau terus tinggal di waktunya muda, ada kekuatan, ada keindahan, mungkin kita tidak mau pulang ya, tidak mau kembali ke hidup rumah yang kekal itu. Jadi di sini apakah kita musim yang kita mengalami sekarang? Adakah musim bunga? Kalau musim bunga, kita harus mengikut waktunya Tuhan untuk memenuhi kehendaknya di dalam hidup kita. Kalau kita berada di musim panas ataupun musim luluh, ya, saya percaya itunya kita harus menghadapi cabaran di depan kita. Kalau kita merasakan kita berada dalam kedinginan ya, dalam musim dingin itu, musim sejuk, kita harus memberi perhatian kepada untuk mengetahui Allah dengan lebih mendalam. Jadi saya percaya kehadirannya dalam setiap musim kehidupan kita itu akan memberi kita satu kekuatan dan keindahan ataupun kecantikan yang luar biasa. Amin. Sebab saya percaya dalam kehidupan 10% adalah di mana hidup itu terjadi. Ya, biar dia musim apa saja, itu 10% saja. 90% adalah macam mana ataupun bagaimana kita menghadapinya. Ya, jadi saya percaya ini memang betul bagi kita semua untuk melihat Mazmur ini. Kalau saya mau bagikan dia beberapa bahagian, ayat 1 hingga ayat 4 adalah menandakan bahawa Mazmur ini mengatakan Allah masih menolong dia waktu sekarang. Ayat 5 hingga 13 adalah Allah telah menolong dia pada masa yang lalu. Di ayat ke-14 hingga 21 adalah Allah akan tolong dia pada masa yang akan datang. Jadi di ayat 22 dan 24 adalah di mana dia belajar dan dia tahu di mana kalau Allah menolong dia, dia harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Amin. Ya, saya rasa ini akan mengingatkan kita semua, khususnya kita yang telah berusia, kami yang telah berusia, yang sudah menjadi warga emas. Kita tahu kekuatan dan kecantikan itu makin hilang, tapi satu kecantikan dan juga kekuatan secara rohani itu akan terus muncul dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya berada di rumah saja. Saya tidak keluar sebab saya mau tunjukkan kepada anda ada satu kerusi yang saya beli. Kalau anda tahu kerusi yang begini ya,
Itu yang dipanggil adalah kerusi, orang bilang kerusi malas ataupun kerusi orang tua. Ya. Ini saya memang dulu ada satu, tapi waktu saya bawa ke sini ikut Sam kejap siap, sebab dia yang dulu itu sudah memang merosak sudah. Tapi ialah sampai sini tak lama dia sudah rosak, tidak dapat pakai, sudah saya beri yang baru. Sebab kerusi yang begini saya rasa sesuai ya untuk orang yang sudah berusia. Dia selesa lah. Itulah yang kerusi malas ataupun kerusi orang tua. Ya. Tapi saya perasan sebenarnya kerusi ini menjadi rebutan yang di rumah. Semua orang mau duduk di sini sebab dia selesa. Waktu kau berbaling di atas tengok TV kah, berehat kah, dia lebih selesa daripada sofa-sofa yang lain. Tak adalah yang boleh berbanding dengan kerusi ini. Jadi waktunya kadang-kadang terutama kalau waktu MCO ini dan mula-mula itu petang itu orang bilang waktu sole. Kalau saya tidak dapat apa-apa, saya duduk di kerusi ini, aku mengantuk saya, mau tidur sudah. Itu makin mengatakan kepada diri sendiri, saya ini sudah makin tua, makin lemah. Jadi apa yang saya boleh lakukan di sini, saya mau ingatkan saya tidak akan lepaskan peluangnya untuk terus puji Tuhan. Sebab dia pernah tolong saya, dia pernah memimpin saya waktunya saya masih muda, dan sekarang dia masih tolong saya. Waktu yang akan datang saya percaya Allah yang sama di dulu, sekarang dan masa depan itu adalah Allah yang tetap akan memberi perlindungan kepada saya dan akan memberkati, memelihara, memimpin saya. Jadi inilah satu pegangan yang saya ada. Saya harap untuk semua, khususnya untuk saudara-saudari yang sudah berusia, ingat ini supaya kita sentiasa berada di dalam Tuhan dan naikkan pujian kepada Dia. Ingat, apakah musim saja yang kehidupan yang kamu hadapi, ingat hadirat Tuhan itu akan membuat setiap musim itu penuhi dengan kekuatan dan kecantikan yang Tuhan sediakan kepada kita. Amin. Saya berdoa supaya ini akan menjadi satu tolongan kepada kita semua untuk kita terus berada di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.